Makanan pendamping ASI itu penting karena di usia 6 bulan sampai 2 tahun itu merupakan masa emas pertumbuhan anak. Sehingga 0 sampai 6 bulan hanya mendapatkan ASI, kemudian 6 bulan sampai anaknya berusia 24 bulan sudah mulai mendapatkan makanan pendamping ASI dan tetap diberikan ASI. Oh iya dok, untuk pengganti ASI itu susu UHT apa formula yang bagus buat bayi? Jadi kalau bayinya tidak bisa mendapatkan ASI dengan alasan tertentu di bawah 1 bulan dia bisa mendapatkan susu formula. Nah tapi kalau di atas 1 tahun fungsi enzim pencernaan sudah lebih baik, dia sudah bisa mencerna susu sapi biasa gitu. Nah jadi sebenarnya nggak masalah formula, nggak masalah UHT atau fresh milk istilahnya, itu nggak masalah. Tapi tetap yang terbaik memang makan dan 6 bulan pertama itu tetap full ASI gitu ya, yang sampai 2 tahun disarankan. masih bisa menyusui, jadi sebenarnya seperti itu. Ternyata Mbak Mia sangat antusias bertanya kepada Dr. Margaret mengenai MPASI dan juga ASI. Dan sepertinya masih banyak nih pertanyaan yang ingin diajukan oleh Mbak Mia. Semoga Dr. Margaret bisa memberikan jawaban dan juga membuat Mbak Mia semakin mengerti dan tambah ilmu lagi. Kalau yang masalah sharing susu itu gimana tuh dok? Donor ASI. Donor ASI, Ya. Jadi kalau donor ASI itu juga sebenarnya ada syaratnya. Nggak bisa kalau misalnya, aduh saya nggak bisa nyusuin nih. Minta sama yang banyak gitu. Sama yang banyak ASI-nya. Itu tidak diperkenankan karena donor ASI itu hanya diberikan apabila ibunya lagi sakit, ibunya nggak bisa menyusui karena ada kondisi sakit. Itu makanya bisa kita minta donor ASI. Nah untuk si pendonornya itu sendiri harus sebaiknya yang kita kenal gitu. Dan yang biasanya kan memang ada kondisi-kondisi tertentu ketika si ibu akhirnya misalnya sulit untuk memberikan ASI sehingga payudaranya bengkak atau apa gitu ya, dan itu kan pasti sakit jadinya akhirnya ibunya nggak sabar, bayinya juga nggak bisa menghisap gitu. Itu pasti memang ada teknik-teknik tertentu seperti pijat ASI gitu, pijat untuk ASI gitu ya. Pijat ASI itu jadi untuk pijat yang melancarkan ASI-nya supaya produksi ASI-nya lebih banyak. Ada sih, saya Di sini ada? punya. Ini tuh ada manikinnya. Saya ajarin namanya pijat oksitosin. Apa namanya? Pijat oksitosin. Oksitosin. Jadi dia untuk pijat melancarkan peredaran produksi ASI-nya. Produksi ASI. Kayaknya banyak lagi. Itu pijat di dunia. Iya. Oke, boleh dipraktekin ya dok? Iya. Gini. Relax gitu ya. Nah, ini kan ada nih tulang atlas nih, tulang awalnya. Kalau kita mau merangsang oksitosinnya itu sekitar 2 cm dari tulang atlasnya ini di titik yang kita mulai untuk pemijatan. Nanti dari tulang belakang itu 2 cm ke sini. Itu tempat area kita mau pemijatan sampai daerah sekitar sini. Boleh duduk lagi kali ya. Saya mau nanya-nanya sama dokter. Kalau misalnya terlalu sering dipompa gitu, tidak disusuin langsung, jadi katanya bisa cepat habis juga. Betul. Karena ada rangsangan ya dari hisapan bayi ya. Iya, jadi perbedaan pengosongan karena dipompa dengan perbedaan yang kalau bayinya menyusu langsung itu berbeda. Jadi kalau bayinya cuma, kita istilahnya ada yang namanya exclusive pumping itu Mbak Dona. Jadi dia cuma pompa aja tapi tidak melakukan proses menyusuinya. Itu pasti produksi ASI-nya tidak sebanyak kalau dia yang memang bayinya menyusu langsung. Cuma kan memang kadang susah kalau ibunya sudah mulai bekerja. Jadi memang harus, kalau saya dulu biasanya diganti begitu saya di rumah, saya selalu menyusuin langsung. Saya begitu karena memang nyimpen ASI di lemari es gitu kan, di kulkas atau kadang ada di freezer. Itu kan dulu katanya bisa sampai berapa bulan. Iya, betul. Tapi juga aneh ini juga ya, maksudnya sampai 6 bulan ditaruh di freezer terus dikasih ke anak kita, itu tuh gimana tuh dok cara penyimpanan yang baik sebenarnya? Jadi ASI itu dia tidak akan rusak dengan pendinginan, tapi rusak dengan pemanasan. Jadi nggak boleh nanti dididihkan, dipanaskan, microwave segala macam. Nah tapi kalau kita simpan di kulkas itu nggak apa-apa, dia nggak akan rusak zat gizinya. Tapi mungkin ada beberapa zat antibodinya yang memang yang terbaik kalau dia benar-benar fresh, segar langsung ASI perah langsung. Nah jadi sebenarnya saya suka ngajarin ke pasien bahwa kalau ASI perah itu hanya untuk cadangan aja. Kalau misalnya
ASI Pravita yang segar itu nggak mencukupi kebutuhan dia. Nah, makanya jangan pakai botol dot, karena kalau pakai dot nanti dia nyisunya kan kuat banget tuh, bisa sampai cuma berapa menit udah habis banyak banget susunya. Nah, sementara kalau dia mau di kantor, belum lagi ibunya stres segala macam, akhirnya antara produksi dengan yang dibutuhkan bayinya nggak balance. Terus juga sekarang kan juga model dot dan segala macam ya dok ya. Itu iya sih. Itu untuk memilihnya sebaiknya yang seperti apa sih untuk ibu-ibu yang terpaksa harus meninggalkan bayinya untuk begitu tetap ingin memberikan ASI? Jadi pompanya itu sih semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Kalau dia yang pakai pompa manual pakai tangan itu kadang-kadang kan kalau capek nggak konsisten gitu kan. Apa namanya, jadi pemompaannya juga jadi nggak maksimal. Kalau dia pakai yang mini elektrik enak sih. Karena mesinnya kan langsung otomatis gitu ya. Tapi pakai tangan pun juga yang terbaik menurut saya gitu. Karena kan kalau tangan kan kita tahu mana-mana kelenjar ASI yang masih berusak, penuh. Iya, betul. Sih. Jadi sebenarnya kalau ibu bekerja tetap harus melakukan pemompaan agar tetap menjaga produksi ASI-nya. Iya, yang penting juga setelah pompa corongnya dibersihkan langsung, dibikin steril ya. Jangan simpen lama-lama lupa nanti gitu kan. Berjamur ya. Oke, Mbak Mia, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah semakin paham lagi? Terima kasih banyak ya Dokter Margaret. Jangan apa kalau digangguin solusi mama terus. Siap. Ini saya gaya mudah-mudahan bisa terus kasih ASI ya. Dia juga sudah mulai ngerti tentang empati. Iya, betul. Iya, MPASI. Kita juga MPASI ya, dulu ke empati gitu. Iya. Oke, Mbak Dok. Oke, thank you dok. Bye. Oke, dadah. Ini tasnya aku bantuin bawa deh. Thank you ya dok. Oke. Bye. Aku seneng banget deh bisa ketemu sama Dokter Margaret. Aku sekarang banyak tahu tentang ASI dan MPASI. Aku lebih percaya diri, udah nggak khawatir lagi untuk ngasih MPASI buat Saiga. Terima kasih Dokter Margaret. Ya, udah sampai lagi deh Saiganya. Buka aja ya. Tadi takut Iksan datang. Taruh sini. Boleh minum dulu ya Mbak ya? Boleh, sini Saiga sama Tante Dona. Kita ngaca-ngaca. Loh. Ngaca. Aku cek Iksan deh udah di mana ya. Aduh. Oke. Saiga. Sayangku. Jadi deh. Halo. Iksan ada di mana? Kita ada di rumahnya Mbak Mia lagi nih. Udah deket ya? Oke, ditunggu. Dah. Kamu anteng sekali. Bunda lagi? Mau? Lucunya. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Mbak Mia. Mbak Mia nggak minum? Aku minum ya? Iya, silakan. Sudah datang nih. Hai. Ini dia nih. Halo. Silakan duduk yuk. Oke, permisi. Ya Allah, dia anak aku juga lagi tidur loh. Tinggal dia bu anaknya. Bisa milih warna bu anaknya. Jadi Mbak Inta ini adalah Jagonya bikin empati karena dia punya catering ya Mbak Indah ya. Iya, benar. Spesial buat baby. Ya, jadi ini salah satu solusi lagi buat Mbak Mia ya kan. Kalau bisa masak nggak apa-apa kan ya Mbak? Nggak apa-apa, nggak masalah, soalnya gampang banget asal nggak pakai gula, garam aja. Jadi anta gitu dong, hambar dong. Karena kalau kita 6 bulan belum tahu rasa. Iya, benar. Iya. Jadi nggak enak nggak apa-apa ya? Bukan nggak enak. Mungkin nggak enak buat kita ya. Iya. Karena nggak ada rasanya, tapi kalau Iya, buat benar, anak-anak benar. kan mereka berarti baru, jadi rasanya itu benar-benar dari sayurannya. Iya, mungkin boleh pakai Dari ikan, buah. salmon, buah ya. Awalnya pakai buah dulu ya biasanya. Jadi manisnya alami. Kita siap-siap aja kali ya. Yuk. Nah, ini kita udah bawain semua barang-barangnya Mbak Mia. Mau Di nyiapin? belakang ya. Iya, langsung ke belakang aja. Nah, ini udah dibawain gampang deh, nggak ribet-ribet alatnya ya. Mbak Inta, pesan saya dikaryakan aja di belakang. Boleh. Nanti suruh bantuin saya. Yuk, kita ke belakang dulu ya. Sini dulu Iya, iya. sebentar ya. Kasihan. Saya gini tidur gitu. Tadi gimana setelah akhirnya konsultasi sama dokter, sekarang juga sudah didatangkan solusi berikutnya gitu kan? Agak tenang sih sekarang. Udah Mulai tenang ya. paham lah sekarang. Jadi udah nggak perlu khawatir gitu kan, yang penting adalah
kita bisa kasih yang terbaik buat buah hati kita, buat Saiga gitu kan. Udah Dan nggak takut-takut lagi ya. Mm-mm. Jadi aku mau nyoba deh. iya, mau ditaruh dulu atau gimana? Aku bawa aja. Mau dibawa aja. Anak pertama memang selalu dibawa-bawa. Kayaknya udah pada siap tuh di belakang. Yuk kita ke belakang. Anak aku di sini ya. Jadi sesuai dengan dugaan saya, Mbak Mia ini nggak bisa masak. Dan benar, ternyata yang bikin dia panik nggak bisa bikin empati karena pada dasarnya dia nggak bisa masak. Untung aku kenal Mbak Inta, yang emang jagonya bikin makanan-makanan bayi dan juga spesialis catering empati. Jadi semua bisa ada solusi. Ruang